Menurut Jojo dan emosijiwaku.com, media pemersatu bonek lainnya adalah pemerhati sejarah Persebaya. Walau hanya sebuah forum di akun Facebook, media ini sangat peduli terhadap sejarah klub. Bersumber dari tim-tim Eropa lah, mereka membuat forum kecil yang awalnya hanya berempat, hingga kini membernya mencapai angka 12.500. Awalnya dari teman-teman supporter sendiri, kita beberapa kali ketemu, ngobrol, nyangkruk, terus kemudian sempat ada wacana, kebetulan sebelumnya saya juga sempat mengelola website khusus sejarah Persebaya sebenarnya. Cuman skopnya masih terlalu kecil. Setelah ketemu sama teman-teman, sepertinya kalau dibanding dengan kota-kota lain, Surabaya masih kurang. Kalau untuk kepedulian terhadap sejarah klub ya, pengetahuan terhadap sejarah klub. Dari situ akhirnya kita kepikiran mending dibikin aja sekalian forum kecil dulu waktu itu. Isinya adalah membahas semua tentang sejarah Persebaya. Sebetulnya kalau kita mau lihat klub-klub di Eropa ya, kalau misalnya kita senang katakanlah MU, Liverpool, Milan, Juve, kita kalau pengen tahu segala sesuatu tentang klub, mulai sejarah, kapan berdiri, tinggal buka websitenya, diakses, kita bisa tahu semua. Cuman di Indonesia kan nggak ada yang seperti itu. Setahu saya sampai sekarang belum ada situs-situs resmi klub maupun yang benar-benar menjelaskan sejarah klub dengan benar-benar detail. Artinya kapan berdiri, tokoh-tokohnya siapa, terus peran-peran tokohnya itu gimana, timelinenya dari pertama berdiri sampai sekarang seperti apa. Masih hanya sebatas artikel-artikel ini loh sejarahnya klub, cuman itu aja. Berasal dari kalangan akademisi, wartawan, bahkan sampai pelaku sepak bola yang mengisi cerita serta foto menarik tentang pemain dan sejarah Persebaya sekitar tahun 80-an hingga kini. Kalau kita ngomong sejarah klub, sebetulnya tanggung jawab pertama ada di klub bersangkutan ya. Cuman kita tahu sendirilah kondisi Persebaya sekarang seperti apa. Jangankan mikirin sejarah, mikirin dirinya sendiri aja susah. Jadi di satu sisi kita juga meskipun kita dari berbagai macam background juga belum sampai saat ini belum terlalu detail sampai membahas sejarah Persebaya seperti apa, timelinenya seperti apa. Jadi memang kita pakai nama yang lebih, karena kita bukan expert ya, kita pakai nama pemerhati aja biar lebih nggak ada beban kalau nyari-nyari data. Misalnya hari ini beberapa tahun yang lalu seperti kemarin 31 Maret kemarin kan Persebaya final lawan Persija tahun 88. Terus kemudian juga ada ulang tahun pemain juga, ada foto-foto klasik itu yang jadi bahan diskusi kita di grup. Kalau bentuk dukungan grup ini kepada teman-teman supporter, saya pikir kita nggak akan bisa benar-benar mencintai klub kalau kita nggak benar-benar paham klub itu. Dan pemahaman mendasar saya pikir pertama juga dimulai dari sejarah klub. Kebetulan memang kondisi Persebaya sekarang kita sama-sama tahu lah kondisinya seperti apa. Tapi yang sebetulnya selain kondisi sekarang yang lebih miris sebetulnya adalah kita belum ada catatan yang literatur yang tertulis yang lengkap yang detail soal gimana sih Persebaya itu dulu. Karena sejarah Persebaya nggak lepas dari sejarah Surabaya. Sekitar tahun 2011, forum tersebut dibuat hingga saat ini. Sayangnya, tidak ada support dari pemerintah kota maupun manajemen klub berjuluk Green Force. Sebetulnya kita lebih publikasi via sosmed. Awal perkiraan kami awalnya mungkin kalau sejarah belum terlalu supporter sekarang belum terlalu suatu bahasan yang menarik. Ternyata itu di luar dugaan kita. Ketika kita bahas sejarah, member yang mampir semakin lama makin banyak. Dari kelompok kecil yang cuma 4 orang tumbuh jadi 100, 1000, sekarang alhamdulillah jadi 12.500. Cerita yang paling banyak di komen lebih ke sejarah sepak bola dari tahun 80-an ke atas. Artinya dari tahun 80-an, 90-an sampai sekarang. Nah, kalau dari klub, kalau dari Persebaya sendiri seperti tadi saya bilang, mau berdiri aja susah, apalagi ngurusin sejarah. Kalau dari Pemkot, meskipun sebetulnya kalau kita ngomong Surabaya kan ya Persebaya, dan sebaliknya Persebaya ya Surabaya. Artinya Persebaya sama Surabaya ini seperti dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Dan sejarahnya Persebaya ini juga panjang sekali, sejarah hebat, dan
ada kaitan sangat erat sama Surabaya, dan kebetulan juga dari Pemkot alhamdulillah juga belum ada. Tak jarang terdapat berita-berita yang kurang mengenakan dari salah satu member. Namun admin yang bertugas harus mampu meng-cross-check serta memfilter berita yang kurang benar tersebut. Kalau zaman internet kan sekarang informasi seperti itu ya. Artinya setiap ada info, ada berita-berita yang simpang siur, kita selalu filter. Misalnya kemarin ada kabar bahkan dari akun Twitter resminya Kemenpora nge-tweet bahwa salah satu mantan pemain kita, Samsul Arifin, meninggal dunia. Sempat heboh juga di internet, kemudian kita cross check ke keluarga beliau karena memang itu kebetulan ada dua figur yang namanya sama-sama suka main bola, akhirnya mungkin digeneralisasi. Dari situ kita filter, kita bisa ngasih ke info ke masyarakat bahwa ini loh yang benar, kalau pemberitaan kemarin nggak pas, dan saya pikir itu salah satu fungsinya forum ini. Namun sayangnya masih banyak yang harus dibenahi dari forum ini. Tapi keinginan untuk membuat sebuah web khusus sejarah klub tetap ada dan secepatnya akan direalisasikan. Kalau kritik dari mayoritas teman-teman supporter yang mampir ke forum kami, memang selama ini arsip-arsip tentang Persebaya, mau itu pernak-pernik maupun literatur juga masih belum tersusun dengan rapi. Jadi masih sebatas, misalnya ada salah satu member yang punya misalnya pernak-pernik atau cuplikan atau literatur, itu yang di-share, itu yang kemudian jadi bahan pembahasan. Kalau misalnya teman-teman sih pengennya kedepannya ada wadah tersendiri supaya semua yang sudah kami kumpulin selama 5 tahun ini bisa dipelajari dengan gampang. Kalau untuk simulan dokumentasi, terus terang itu memang masih kelemahan kita ya, karena forum ini sebenarnya konsepnya masih forum komunikasi. Kedepannya sih kita pengen paling nggak dalam jangka pendek kita ada website sendiri.